Jika yang disedekahkan secara mentah itu sudah disalurkan atau akan disalurkan, sudah dihasilkan istilahnya. Nah, selebihnya kalau untuk dimasak bagaimana Ustaz? Boleh. Ya, ini kasus-kasus di mana di beberapa masjid dimasak daging kurban. Masak daging kurban boleh nggak Ustaz? Kalau semua daging kurban itu dimasak boleh. Di Thailand sekarang sudah dibuat daging ayam buatan dari bulu ayam. Jadi direndam dulu bulu ayam ini dengan larutan asam sehingga lunak ya, jadi blender, jadi dibentuk, jadi nugget, dikasih kaldu ayam. Karena ambil kaldu ayam dari tulang ayam. Sebenarnya MUI kalau mengeluarkan fatwa rokok tidak haram, MUI harus berani mengeluarkan label. Iya. Masa kulkas ada label halalnya? Iya kan? Zaman sekarang kulkas saja ada label. Masa rokok tidak ada label halal? Ya buatlah. Ya rokok label halal. Ya, tujuannya setidaknya kita memastikan bahwa di dalam rokok ini tidak ada zat najis. Darah babi lah misalkan, atau busa yang dari zat najis segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda lil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Penawaian ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa ihata ala tamasuki kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa ila ta'ala wa barik wa billahi wa sahbihi wa kulli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilimpahkan pula kepada para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berkumpul kita akan kenal bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita saya tulis sebagai beliau dan mendapatkan syafaat. Kembali dengan kita, kemarin kita sudah bahas tentang kurban ya. Di kurban sunnah minimal kita sedekahkan adalah sepotong daging yang berharga yang bisa diuangkan. Minimal, misalkan kita sembelih 1 ekor sapi, kita sedekahkan daging sebesar tijuk ya, atau lebih besar anggap 1 kilo. Selebihnya kita makan saja dengan keluarga kita. Apakah sah kurban? Sah. Ya, jadi maksudnya kemarin apa kita bilang? Kalau orang kurban di kampung kita dan kita tidak dapat daging, jangan protes. Ya, karena aslinya daging itu memang bukan milik kita. Kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, ya sudah. Memang bukan punya kita. Jangan dijudge pula orang ini dia kurban, tapi ya, ini pula banyak ambil lagi. Kan dia di kampung ya. Ya, kurang kurban, kuponnya banyak. Yang tidak kurban, ribut pula. Ini kurban kok banyak dia dapat kupon. Iya, 1 kurban banyak kupon ada. Ya, mau dia makan sendiri, mau dia korbankan, mau dia sedekahkan, lagi itu terserah dia. Karena memang untuk sekedar sah kurban kita tidak harus menyedekahkan seluruh hewan tadi. Ini yang bukan nazar ya, yang kurban sunat. Kurban sunat cukup sedekahkan sedikit daging yang bisa diuangkan. Sekarang kalau kita ke pasar berapa minimal beli daging? Berapa? Setengah kilo. Setengah kilo sekarang. Berarti setengah kilo sedekahkan. Kita sembelih sapi semental dagingnya berapa kilo? 300. 300 kilo sudah. Makan 299 kilo yang keluarga kita. 1 kilo dia sedekahkan. Boleh itu sah? Boleh. Nah, kita boleh beli. Kita beli, tak boleh. Afdalnya bagaimana ya? Kalau kajikan di afdal ya bagi 3 ya, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kerabat kita, sepertiga untuk orang miskin. Bahkan kalau kita nggak dapat daging itu nggak boleh kita mendawas. Dapat alhamdulillah, kalau dapat ya sudah lah.
Dan kalau sudah dikasih sedikit, yang mentah tadi, kalau selebihnya mau disedekahkan juga dalam bentuk masak boleh. Jadi yang kita sedekahkan sedikit itu syarat agar kurban menjadi sah. Jika yang disedekahkan secara mentah itu sudah disalurkan atau akan disalurkan, sudah diasingkan istilahnya, nah selebihnya kalau untuk dimasak bagaimana Ustaz? Boleh. Ya, ini kasus-kasus di mana di beberapa masjid dimasak daging kurban. Boleh enggak tuh Ustaz? Kalau semua daging kurban itu dimasak enggak boleh? Walaupun akan disedekahkan semua itu. Walaupun disedekahkan, karena disedekahkan dalam bentuk Mentah. mentah. Nah, sedekahkan dulu ada atau kita asingkan dulu yang akan disedekahkan dalam bentuk mentah. Nah, sudah ada yang akan disedekahkan dalam bentuk mentah dari setiap hewan yang disembelih ya. Dari setiap hewan yang akan disembelih, nah, nanti ada yang mau dimasak silakan. Yang dimasak silakan. Jadi sedekah sedikit itu untuk apa? Untuk menggugurkan kewajiban. Seminarnya kasarat. Selebihnya bebas, mau dimakan sendiri, mau dimakan, mau disedekahkan juga, mau dimasak, mau dibuat mentah saja, mau dibuat kornet, itu terserah. Yang penting ada yang disedekahkan sedikit yang bernilai uang dalam bentuk mentah. Nah, sekarang kita masuk bab baru yaitu akikah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ilmihi wa bi ilmi masyayikhina fid darain amin. Al-aqiqatu lughatan asy-sya'ru alladhi 'ala ra'sil waladi hina wiladatihi. Akikah secara bahasa logat. Kita jadi bahasa Indonesia logat. Akikah secara bahasa apa itu? Asy-sya'ru rambut. Syahru itu bisa berarti rambut, bisa pula berarti bulu ya. Rambut bisa, bulu juga bisa. Syahru. Sama dengan bahasa Inggris. Inggris itu hair. Syahru alladhi yang ala di atas. Rambut yang di atas ra'si kepala al-waladiyana. Rambut yang ada di atas kepala anak hina wiladatihi, ketika lahir dia. Hina ketika wiladatihi, lahir dia. Anak saya baru lahir, lebat rambut, kemudian rontok sendiri rambut. Nah, tak boleh oleh mertua dipotong, enak. Potong kesarat saja ketika nikah. Kalau sunnahnya bagaimana? Sunnahnya sebenarnya kita potong habis. Kita potong botak, kemudian kita timbang ya, timbangan yang neraca itu. Timbangan digital. Hah? Timbangan digital. Timbangan satu. Timbangan neraca. Sabu. Nah, ini taruh rambut anak di sini. Harus pakai timbangan itu? Tidak harus, maksudnya kayak timbangan kita kan 2 kali aja. Timbang dulu rambut, timbang pula perak anak. Kalau dulu kan gini cara orang timbang, 1 dinar. Nah di sini taruh peraknya berapa? Tapi lambang itu kan tidak adil gini loh. Iya, salah ya. Maksudnya di sini kalau sini mata, sini juga mata ya. Ya saja MK menyeleweng kan. Anakmu tidak seimbang, tidak sesuai sunnah. Jadi kerajaan. Saya sepakat ya, Indonesia ini sebaiknya kerajaan aja. Tapi rajaannya siapa loh ya? Rajanya yang punya akal kerajaan juga ya. Ini seperti ini tuanku Rajo Basah kan ada juga raja. Jadi rambut anak itu sebenarnya kalaupun tidak kita potong saat lahir dia rontok juga karena rambut yang lebih kasar akan tumbuh. Ya. Hanya dipotong aja langsung. Baru lahir anak, potong rambutnya. Tujuan dipotong apa ya? Karena dia akan rontok. Itu yang akikah. Akikah itu rambut dorong lagi.
Ya, akikah artinya secara bahasa. Rambut anak, rambut yang ada di kepala anak ketika anak lahir. Wa syar'an, dan secara syarak, ma yudbahu, apa yang disembelih. Nah, yang disembelih di sini apa tuh? Nah, tentu hewan sama seperti hewan korban kemarin. Na'am, kambing-kambingan, sapi-sapian, onta-ontaan. Ada hewan yang barangkali tidak dikenal di Arab, tapi kita sekarang tahu ya. Hewan di Amerika Latin, namanya lama. L-nya 2, lama. Itu agak-agak mirip, mungkin dia dulsana onta juga tuh ya. Familinya sama atau genusnya sama, Allah Allah. Tapi dia lebih kecil dan biasa dijadikan tunggangan tuh di Amerika Latin. Daerah-daerah Ada bidi-bidi ya. iya deh, pada kecil ya. Ya, ada bidi-bidi bulunya. Ya, tapi dia bentuk rangkanya seperti onta. Lehernya panjang kan? Memang hewan dasar atau apa bukan? Rekayasa genetik, nah. Aslinya mas seperti Memang asli. aslinya lama. Alpaka satu lagi yang mirip. Lama dengan alpaka. Di film Dora itu. Nah, itu kalau mau kita bahas apakah itu bisa dikorbankan atau tidak agak ragu juga gitu. Ya, alpaka ada berarti. Baik. Nah, iya mirip ya. Jadi, Nah, alpaka dengan lama. Gak ragu juga gitu. Ini boleh nak. Ini boleh dimakan tak? Kalau dari segi size-nya itu agak mirip keledai ya, enggak? Kenapa dia makan keledai? Tapi dia bukan keledai. Rangkanya agak mirip dengan onta, bulunya mirip dengan bidi-bidi. Agak rutin juga. Kalau saya wallahu a'lam gitu ya. Tapi halal. Rasanya halal. Kecil-kecil yang bulunya rasa-rasa. boleh sampo contoh. Ya, gitu. Kan herbivora kan. Herbivora sama keledai juga herbivora ya. Aslinya sebenarnya hewan herbivora itu halal kecuali diharamkan oleh Nabi. Ada nggak karnivora yang halal? Taklah, fox, hyena, ya hyena. Nanti kita bahas ya. Kebetulan setelah ini kita bahas makanan dan minuman yang halal. Terakhir letakkan beliau karena menyangkut dengan akikah dan sebagainya juga. Kalau kita masuknya di kalau kecil yang saya tulis itu kita masukkan di dalam bab taharah. Kenapa? Karena masalah halal dan haram hewan itu berkaitan juga dengan suci itu tidaknya. Akikah mayul ba'u, apa yang disembelih inda halqi sya'rihi, inda ketika halqi mencukur sya'rihi rambutnya. Apa yang disembelih ketika mencukur rambutnya, rambut si anak. Ya sah. Hukmul aqiqati an-nadbu. Hukum akikah adalah nadab sunnah. Liman talzamuhu nafqatul mauludi. Nadab sunnah bagi siapa? Liman, bagi orang yang talzamuhu, wajib dia. Apa yang wajib bagi dia? Nafqatul maulud, menafkahi anak yang lahir. Maulud itu artinya orang yang dilahirkan. Jadi disunahkan akikah bagi orang yang wajib menafkahi si anak. Siapa yang wajib menafkahi si anak, maka dialah yang disunahkan untuk akikah. Disunahkan akikah, tak wajib akikah. Jadi kakek menurut dia apa? In aisara, kalau dia berkelapangan. Aisara kalau dia berkelapangan. Qabla, sebelum mudhihi, berlalu
muddati masa nifas. Di batasnya sampai masa nifas habis. Kasihan nih perempuan yang tidak keluar zaman nifas. Kalian kalau anak kedua berarti tunggu sampai anak itu balik. Saya tidak kesempatan dia. Jadi disunahkan berakikah bagi siapa itu? Bagi orang yang mesti menafkahi anak, bapaknya contohnya, sebelum habis masa nifas. Kalau sudah habis masa nifas, misalkan dia masih kesulitan ekonomi, sedangkan istrinya sudah berhenti nifas. Istrinya sudah berhenti nifas, tapi dia masih kesulitan ekonomi, maka tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Tapi kalau dia mampu sebenarnya berakikah, sudah nifas pula istrinya, selesai nifas istrinya tidak mau juga dia berakikah, maka tetap disunahkan dia untuk berakikah sampai anaknya balik. Kalau anaknya sudah pula balik, tidak juga dia berakikah, maka diberikan pilihan kepada anak. Kalau anak mau mengakikahkan dirinya, silakan. Ya, kalau anak mau mengakikahkan dirinya, silakan. Kalau anak tak mau, tidak masalah. Karena dia hukumnya sunat saja. Jangan salah-salah beli aja. Kalau tidak mampu, ya sudah. Ini meninggal keluarga kita, terus kita mau nyembeli juga. Silakan doa dulu. Ini kan susah. Orang meninggal sudah susah, apalagi susah. Sudah datang mendua segala macam. Kita tidak mempermasalahkan mendoanya, ya, mendoakan mayat itu harus disunahkan. Memberi makan orang yang datang ke rumah, kalau di luar hari takziah itu juga disunahkan. Karena masuk dalam bab kegiatan tamu. Habis masa takziah kan 3 hari. Masa takziah itu 3 hari. Orang datang dalam rentang waktu 3 hari ke rumah kita itu namanya orang takziah. Dalam rentang 3 hari itu orang yang datang disunahkan untuk datang membawa makanan. Tapi kalau sudah lepas 3 hari orang datang ke rumah kita itu namanya ngapain lagi itu? Bertamu. Maka kita sediakan makanan itu diperbolehkan. Karena babnya sudah bukan bab takziah lagi, tapi bab memuliakan tamu. Tapi jangan sampai muncul masalah lain yang kita katakan. Pertama, atau ada stigma negatif dari masyarakat, si fulan meninggal tapi anaknya tidak mau menyembelih ikan kerbau, si fulan meninggal anaknya tidak mau menyembelih ikan sapi, nanti apa pula tunggangan bapaknya, dia bilang tidak ada bapaknya, tunggang tidak ada. Jadi ya kemudiannya tidak tinggal bapaknya disembelihkan kambing, kasihanlah kambing, bapaknya meninggal karena obesitas. Ini sembelihkan kambing, ini tunggangan ku bapak, nanti dia tidak. Habis Pajero ya baru saya dah. Iya, Pajero udah dia sih. Katanya makannya ini ya. Kalau mau kasih makanan, kasih aja makanan. Ini kalau makan yang percaya berapa? Lebih parah tuh, apa ada sembahyang sudah mau ibunya kan? Ya Pak, sembahyang. Tunggangan apa lagi mikirnya? Tidak tergadaikan ya. Anak tidak tergadaikan walaupun belum diakikahkan, karena anak bukan dibeli. Akikah ini sebenarnya wujud syukur kita saja. Akikah ini sebenarnya wujud syukur kita saja. Berarti anak digadaikan. Masalah mau dilahu disebutnya, mau dilahu itu berarti anak itu memang sudah jadi punya bapaknya. Saya syukur juga saya anak pertama saya itu perempuan. Apa? Karena ketika anak lahir duit pas-pasan 4 juta. Jadi itu satu kambing kan sudah dimasakkan jadi cacang. Kalau anak lagi boleh juga satu kambingnya. Contohnya kalau anak lagi 2 kambing. Tawa. Baru sekarang saya tahu kambing tawa itu tulangnya yang besar, tidak ada yang sedikit.
Kambing yang bagus tuh sekarang kambing Australia, kambing apa namanya? Tidak, kepalanya hitam, badannya putih. Dia datang lagi. Ya, sebenarnya tadi ada yang mengatakan kalau anak belum berpacaran, kita nggak bisa dikandaikan dulu dari kita kan, tak bisa ketemu atau tak bisa Tidak ada ya. Tidak ada anak-anak mampu, tidak ada anak berkebaikan. Nikah itu saja. Simpelnya nikah itu gimana? Kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu ya tidak masalah. Kalau mampu tidak bernikah tidak berdosa. Kita mampu bernikah tapi tidak kita lakukan tidak berdosa. Apa hikmahnya Ustaz? Allah alam hikmahnya mungkin ya enggak anaknya berutang, kemudian membutuhkan segala macam kita itu wallahu alam. Dan hikmah dari makan kita. Yang penting kalau tidak perhatikan tidak berdosa. Ya, jadi kalau dalam masa nifas tetap tidak mampu, si bapak sudah selesai pula istrinya nifas tetap pula tidak mampu, maka tidak disunahkan nikah. Kalau mau silakan. Mau silakan. Lanjut, waktul aqiqati, waktu aqiqah. Yadkhulu waktul aqiqati bil fisali jami'il waladi. Yadkhulu masuk waktu al-aqiqati aqiqah. Masuk waktu aqiqah, bermula waktu aqiqah. Kapan mulainya? Bil fisali jami'il waladi, bi dengan infisali, terlepasnya, terpisahnya, jami'i seluruh al-waladi anak. Maksudnya terpisah si anak dari ibunya, sempurna lahir si anak. Kalau anaknya lahir kepala dulu berarti ketika kakinya keluar habis, walaupun hari-harinya belum lahir, belum keluar, maka sudah boleh menyembelih. Kepala anak lahir dulu, maka ketika kakinya sudah keluar dari rahim ibunya sudah boleh menyembelih. Atau songsang dia kaki anaknya dulu keluar, saat kepala anaknya juga ikut keluar, maka silakan sudah boleh untuk menyembelih akikah. Wala akhiralahu, dan tidak ada akhirnya. Kalau kata Syekh Mustafa, akhir untuk akikah tidak ada, tapi akhir kesunahannya sampai nifas tadi itulah. Akhir kesunahannya sampai nifas itu tadi. Kalau lepas dari itu silakan. Masuknya masuk sedekah saja, ya. Dia mampu, udah habis nifas istrinya, baru terkena akikah. Dia mampu sebenarnya. Maka apa itu yang dia sembelih itu sedekah biasa, bukan akikah. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Wa yaumus sabi'i afdal, dan hari keempat itulah yang paling afdal. Kalau Syekh Mustafa memasukkan hari lahir ke hari pertama ya. Istilahnya kalau hari Kamis anakku lahir berarti disunahkan nikah ya. Kalau hari Kamis anakku lahir berarti akikahnya hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Menyembelihnya, kalau bagi-bagikannya terserah. Menyembelihnya Rabu kan. Bagikannya. Berarti kalau disimpan dulu lagi yang misalnya bisu atau sesuatu lain. Ya, ini masak sehari ya. Sebenarnya lah Rabu nyembelih, Kamis dibagi-bagikan. Berarti hari ketujuh Sama dengan hari kurban ya. Standar kurban itu kan menyembelihnya ya, bukan bagi-bagi dagingnya. Benar. yang paling abdul itu hari ketujuh berarti. Ya, hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 boleh. Ya. Pokoknya kali 47 abdul. 7, 14, 21. Rabu sekarang atau Rabu besok atau Rabu besok setelah.
Antara 7 dengan 14 terserah sama. Tapi lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Mungkin anaknya masuk inkubator dulu seminggu, enak. Hari ke-14 ya. Nah, saya dulu hari ke-21, hari ke-14 masuk inkubator. Itu mulai berat. Anak orang lahir nangis, anak saya lahir tidak nangis. Saya juga nangis. Berarti kan hebat. Karena itu bukan. Kalau yang misalnya lahir Kamis di akikah Kamis masih itu Apa? lah, lahir Kamis kan besoknya kita masih 7 itu enggak ada. Itu udah hari ke-8 ya, hari Kamis. Rabu nih. Manduanya hari Kamis silakan. Manduanya Kamis silakan. Nyembelihnya Rabu hari ke-7 ya. Hari ke-7 termasuk di situ hari lahirnya. Di hari ke-8 pun sah ya. Pokoknya masa nifas. Afdalnya 7, 14, 21. Yang besar dia afdal. Dan hari ke-7 inilah paling afdal. Ya, inilah paling cepat. Hari ke-14 jadi juga, hari ke-21 jadi juga. Lanjut. 14 biasanya. 7 14 21 Ya. Ma tawafaqa fihi al-aqiqatu al-udhiyah. Ma tuwafiqu fihi al-aqiqatu al-udhiyah. Ma perkara tuwafiqu fihi sepakat padanya, menyamai padanya akikah akan udhiyah kurban. Akikah yang kurban itu sisi persamaannya di mana? Tuwafiqul aqiqatul udhiyata fi jami'i ahkamiha. Menyesuai akikah akan udhiyah. Tuwafiqu menyesuai al-aqiqatu akikah al-udhiyata akan udhiyah fi pada jami'i seluruh ahkamiha hukum-hukumnya. Sesuai. Apa saja hukum-hukumnya? Min ini kan artinya dari, tapi di sini berupa dan terjemahkan cantik ya. Nyatalah berupa jinsiha, jenis hewannya. Boleh sapi, boleh unta, boleh kerbau, boleh kambing. Kalau ayam sedekah. Wasinniha dan usianya. Kemarin sudah kita bahas usia ya. 5 tahun unta, 2 tahun sapi dan juga kambing normal 2 tahun. Kalau bawaan itu kalau copot giginya atau usianya 1 tahun. Ya, cepat besar. Wasalamatuha dan selamat ya, utuh ya, tidak ada aib, selamat. Selamat ya dari aib. Wa niyatuha dan niatnya. Niat sama. Kita menyembelih juga niat. Saya sembelih ini sebagai akikah untuk anak saya. Wal akli ini dan memakannya. Maksudnya apa? Disunahkan kita ikut makan daging akikah. Orang yang berakikah disunahkan untuk memakan daging akikah kalau dia tidak nazarkan. Kalau dia tidak nazarkan maka disunahkan baginya untuk memakan daging akikah. Untuk apa? Ambil barakah. Wat tasadduqi dan menyedekahkannya. Dimakan dulu, dia sedekahkan yang lain. Wa ghairi dzalika dan yang lain-lainnya. Ghairi dzalika dan lain-lainnya. Contohnya apa? Tidak boleh menjual kulitnya. Contohnya itu ya, tidak boleh juga jual kulit. Pokoknya sama. Sembelihan akikah dengan sembelihan kurban itu sama. Illa kecuali ada dua sisi lah samanya. Annahu la yushtaratu an yakuna lahmul tasaddaqu bihi minha nayyi'an. Kecuali annahu sesungguhnya dia tidak disyaratkan. La yushtaratu, la tidak yushtaratu disyaratkan. Apa yang tidak disyaratkan? Ayakuna lahmu bahwa adalah daging. Ayakuna lahmu bahwa adalah daging, lahmu daging.
Al-mutasaddaqu bihi, yang disedekahkan itu, mutasaddaqu bihi, yang disedekahkan itu, minha, dari hewan tadi, daging yang disedekahkan dari hewan tadi, nayyi'an, mentah, tidak disyaratkan mentah, disedekahkan dalam bentuk masak pun boleh. Itu kalau akikah. Kalau korban, sedekahnya harus berbentuk mentah. Saya kemarin korban kambing satu kecil, kasih yang entah pada keluarga enak, keluarga banyak sih. Ada nenek, ada nenek di luar, ada ibu dari kampung, enak. Gimana nih caranya? Daging kambing sedikit, nah dibuat dulu ya, karena coba dah. Yang penting sebagian disedekahkan mentah dulu. Ya. Mentah sebagian mendekatkan yang mentah itu sunnah. Ah? Mendekatkan yang mentah itu sunnah. Tak sunnah, wajib kurban. Kurban. Kurban? Kira sudah kita. Kalau kita boleh, Betul. boleh kalau mentah jadi masak jadi. Apa hukumnya makan daging mentah? Apa makan daging mentah? Halal. Boleh ya? Halal. Kecuali dagingnya punya mudarat, ada cacing pita atau ada alien dalam baru. Nah, itu yang punya perpindahan harinya ketika misalnya jam 12 malam atau Tidak maghrib. ada 12 malam 12 malam, hari Kamis sekarang dah, Rabu besok. Pergantian hari mulainya maghrib ya. Maghrib, itu hari itu maghrib. Misalkan Berarti sekarang kalau malam Isya-nya lahir kan? Isya, berarti misalkan sekarang nih hari Selasa kan, Isya nanti dia lahir, berarti dia lahirnya Rabu. Al-At'imah. At'imah artinya makanan. Ta'am mufradnya, at'imah jamaknya makanan-makanan. Yahillu minal hayawani kullu tahirin. Yahillu halal. Hillu halal. Minal hayawani, dari hewan. Halal dari hewan. Apa yang halal? Kullu tahirin. Semua hewan yang suci itu halal. Nah, kalau dalam secara bahasa manusia juga disebut hewan ya. Karena hewan ini pengertiannya adalah seluruh fisik yang bergerak dengan keinginan sendiri, maka itu bisa disebut hewan. Seluruh fisik yang bisa bergerak sendiri, maka itu disebut dengan hewan. Tapi secara uruf manusia bukan hewan. Secara uruf manusia bukan hewan. Secara bahasa manusia adalah hewan. Hewan yang berpikir. Halal dari hewan itu apa? Semua yang halal. Nah, ini perhatikan nih, kalau sampai di sini saja kita baca fikih, maka tikus halal, kucing halal. Ya. Karena kucing itu kan suci. Kata Nabi, tawafin tawafat. Ini hewan yang sering berkeliaran di rumah. Tikus juga, kecoa juga jadinya. Semua itu kan sudah kita bagi kepada ini. Ada hewan yang ketika hidup dia suci, ketika mati dia najis dan seterusnya. Illa, kecuali apa? Al-adami, kecuali anak Adam, kecuali manusia. Manusia haram ya? Boleh makan manusia. Saya mencintai si fulan, maka agar dirinya hidup dalam diri saya makan dia. Kacau. Mantul. Ada orang seperti itu ya, yang punya pemikiran seperti itu. Selama saya makan dia, berarti dia hidup pada diri saya. Ada orang yang inces, dia saudara kembar, kemudian dia jatuh cinta, aneh-aneh. Dia enggak. Apa katanya? Allah yang menjodohkan kami sejak dalam perut ibu. Astagfirullah. Seolah-olah benar ya, seolah-olah benar. Kalau Allah tak takdirkan kami bersama, dan mungkin Allah buat kami bersama dalam perut ibu kami. Ya, itu sakitnya orang-orang dalam mencari kebenaran.
Kalau mencari pembenaran kesalahan, maka kita jangan ikut-ikutan dengan seperti itu. Ya. Ini juga nih ada kawan saya guyon aja ya. Ayam makan jagung enak, sapi makan rumput enak. Enak daging sapi ya. Manusia makan daging sapi, kira-kira gimana rasa dagingnya? Sapi makan rumput, entah baa rasa rumput, tapi ketika dari daging sapi enak rasanya. Manusia makan sapi, nah, dia bilang berarti manusia lebih enak. Belok dah. Apalagi harimau, ya awalnya gitu. Apalagi harimau yang makan sapi pasti lebih enak, buaya lebih enak. Bagus kan kawan, apalagi manusia semuanya dia makan. Tidak juga kan. Kita tergantung yang kita makan juga. Mana yang busuk manusia daripada sapi? Manusia. Kenapa lebih busuk manusia? Semuanya yang makan. Nah, dia manusia ya. Wal himar wal bighal. Himar keledai. Bighal itu keledai kawin dengan kuda, anaknya bighal. Bagal. Hasil kawin silang keledai dengan kuda namanya bagal. Dan ini hewan yang paling enak ya. Lebih enak daripada kuda, lebih enak daripada keledai apa tuh bagal. Kenapa enak? Ukuran keledai, lincahnya lincah kuda. Jadi kalau bahasa sekarangnya bagal ini kuda portable nih. Kuda portable. Ini bagal. Lincahnya lincah kuda, size-nya size keledai. Keledai itu kan asik, gara-gara dia nggak lincah, dia lambat aja keledai. Dan dia nggak punya inisiatif, nggak jadi. Kalau kuda cerdas, nah bighal ini seperti itu. Dikawin silangkan kuda dengan keledai, maka dia dapat sifat-sifat hebat dari kedua-duanya. Ukurannya ukuran keledai, lincahnya lincah kuda. Tapi tetap haram. Haram. Nah itu ya. Kalau ada hewan yang halal kawin dengan hewan haram, haram. Anjing nikah dengan serigala, tidak ada anjing nikah dengan serigala. Anjing kawin dengan serigala, lahir anak najis, liur. Serigala anak najis liurnya. Anjing najis liurnya. Ya. Kambing kawin dengan anjing. Sebelum turun syariat, bunggolgo haram atau halal? Allah. Sebelum turun syariat kayaknya semuanya halal. Turun syariat sepertinya semuanya halal. Keledai itu tidak ada alasan haramnya kenapa? Najis? Tidak najis. Najis ya, ya kalau mati bangkainya najis. Pas hidup kan tidak najis. Hidup najis. Sama dengan harimau punya. Mati najis, hidup dia suci. Ya, itu lagi balanya. Tempat kita tidak ada keledai ya. Tidak ada keledai. Di Mesir itu keledai kemana-mana itu. Bahkan di kota Kairo sekalipun. Orang bawa gas itu dia bawa kemana-mana pakai keledai. Suaranya keras. Saya pernah coba naik keledai sekali. Ibu-ibu naik keledai itu lah suaranya. Duduk yang biang lagi kan. Nah, dulu di arah kan. Kalau ada di arah. Ibu kesadar. Tapi itu haram dimakan, atau tetap dibudidayakan? Untuk rukuk, untuk kendaraan. Ya. Pada kudu sekalian di tengah. Orang nggak sanggup beli kuda, itu keledai. Kuda itu hebatnya ketika perang ya. Tapi kalau untuk bawa barang lebih praktis keledai. Untuk tunggangan lebih praktis keledai daripada kuda. Untuk perang betul lebih mantap kuda. Ada orang perang keledai. Nah, lah hidup ini berbeda. Terus wamas tuhbita, dan apa yang dianggap jijik, dianggap menjijikkan. Ini perhatikan, dianggap menjijikkan bukan oleh seluruh manusia, dianggap menjijikkan oleh orang-orang Arab asli yang paham kata istihbab itu. Khaba'ith, kata Allah, wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, Allah haramkan atas kamu yang khaba'ith.
Arti khaba'ith itu apa? Menjijikkan. Oke, itu kan terjemahan bahasa, tapi makna jijik itu sebenarnya apa? Kalau bagi orang-orang kaya banyak menjijikkan begini. Ya, banyak menjijikkan bagi orang-orang kaya, sudah terbiasa higienis. Apa ini orang baik lotek ke aku menjijikkan bagi saya? Haram. Enggak haram, itu tetap halal. Ya, telur dari peternak kita langsung buat telur mata sapi, telurnya tidak dicuci, itu menjijikkan enggak? Bagi orang-orang kaya yang telurnya beli supermarket itu, telur yang ada omega 3-nya itu enak. Oh iya, tadu ada, tidak cuci, gitu segala macam. Bagi kita aman-aman saja. Maka standar khaba'ith, standar menjijikkan adalah standar orang-orang Arab yang asli, yang tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Maka orang-orang Arab asli yang paham khaba'ith ini apa yang diharamkan? Contohnya dud, contohnya cacing, wadubab dan lalat. Cacing juga, Tai kucing. nyamuk. Di Afrika ada daging buatan dari nyamuk. Di Thailand sekarang sudah dibuat daging ayam buatan dari bulu ayam. Jadi direndam dulu bulu ayam ini dengan larutan asam sehingga lunak ya, kemudian diblender, kemudian dibentuk jadi nugget, dikasih kaldu ayam. Dari mana ambil kaldu ayam? Dari tulang ayam. Jadi tidak ada yang tertuang. Halal, halal, suci ya. Bulu ayam suci. Kalau ada orang bisa rekayasa genetik misalnya dari DNA ayam tuh, sebab itu bisa juga aja daging ayam. Misalkan dilapor saja itu. Ya, saya ada itu pembahasan daging buatan di labor ya. DNA itu diambil dari darah dan darah najis. DNA diambil dari darah dan darah itu najis, maka hukumnya haram. Dan melalui proses penyembelihan. Tapi kalau DNA diambil dari ayam yang sudah disembelih, diambil dagingnya. Walaupun dagingnya kan sebenarnya selnya sudah mati. Enggak bisa dia, selnya belum mati. Misalkan diambilnya daging itu dan daging itu yang kemudian dikembangkan di laboratorium itu halal. Apa yang tumbuh dari yang halal maka dia halal. Apa yang tumbuh dari yang suci maka dia suci. Daging buatan. Kalau diambil dari darah yang ada sekarang, Basul Masail Jawa Timur kalau tidak salah. Karena daging-daging buatan yang ada sekarang itu diambil dari darah yang najis, maka tidak boleh dimakan. Sudah ada. Jadi apa yang menjijikkan? Nanti kita bahas ya bertarik segala macam nanti kita lanjutkan setelah salat asar. Wallahu ta'ala. A few moments later. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bahas standar hewan yang tidak boleh dimakan, yang menjijikkan. Yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua keledai, yang ketiga apa yang dianggap jijik, yang keempat dzinabin, atau apa yang diharamkan oleh kitab dan sunnah, apa itu? Dzinabin minas siba. Dzinabin yang punya taring, minas siba dari hewan-hewan liar, hewan-hewan buas. Kan namir seperti harimau. Kalau dalam mazhab Syafi'i, gajah itu punya taring. Ya, gadingnya itu dianggap taring dalam mazhab Syafi'i. Karena gadingnya itu bisa membunuh. Gadingnya itu bisa membunuh. Sibak itu hewan buas. Bukan hewan karnivora ya. Sibak itu hewan buas. Susah juga ya, buas nih bukan karnivora juga ya. Pokoknya hewan nano lah.
hewan ganas ya. Nab, taring. Dzi punya ya, dzi itu kan artinya punya. Zulfahmi, Zulkifli, Zulkarnain. Wadzi makhlabin, dan punya kuku, makhlab. Dzil makhlabi, dzil makhlabi, punya kuku cakar. Minat tayri, dari burung. Kan burung tidak ada giginya, oh iya giginya tidak ada, tapi kuku tajamnya ada. Kasakri, seperti elang. Walaupun elangnya kecil ya, seperti alap-alap, burung elang yang kecil, alap-alap. Nah ini termasuk di sini semua yang diharamkan kitab nih ya. Punya ini, punya taring, punya kuku. Apalagi wa ma nuhiya an qatlihi, dan apa yang nuhiya dilarang an qatlihi, dari membunuhnya. Dan hewan yang dilarang untuk dibunuh. Karena untuk memakan hewan kita mesti membunuh hewan tadi. Sekarang hewan itu tidak boleh kita bunuh. Kalau tidak boleh kita bunuh berarti tidak boleh kita makan. Kal khatafi, khataf ini burung hudhud ya. Nama lain dari burung hudhud. Wad difda, difda ya. Difda'i, difda itu kata. Tidak boleh dibunuh. Kecuali ada hajat ya. Dulu di kampung saya orang mancing ikan rutiang tuh pakai difda. Ikan apa namanya di sini? Tuman, tuman. Ya ikan gabus ya. Tuman ya, yang bagus ada. Ikan gabus. Yang bagus tuh apa namanya? Snakehead bahasa Inggrisnya ya, snakehead. Ada bahasa kerennya tuh. Kalau di Batangan masih banyak tuh ya, Batang Sinama tuh. Saya kemarin beli ikan-ikan tangguk banyak lah. Ikan ketek-ketek di tangguk banyak, ada anak ikan rutiang. Nah, anak ikan pantau, anak ikan rutiang lagi. Anak ikan mujair. Lumayan. Di orang mancing itu pakai kata, kemudian goyang-goyangkan seperti itu. Cara mancing. Ikan gabus. Ustaz, ikan sungai Jani halal ya? Asal tidak ketahuan oleh orang basuh ya. Ini kan wallahu alam. Ikan larangan tuh boleh dimakan ya. Ikan larangan tuh halal. Ya, masalahnya di situ ya. Ikannya halal. Tapi masalahnya bibitnya kan dibeli oleh pemerintah misalkan, atau negari yang membeli. Tidak boleh dipancing misalkan kata pemerintah. Ya sudah. Ya, jangan dianggap ini soid, tidak ada cerita soid ya. Buruan. Bibitnya memang sengaja dilepaskan, kan biasanya diampang ya. Kasih. Nanti itu memang ada masa waktu larangannya nak. Gapuk ya. Allah alam. Mungkin didoakan dulu. Ya didoakannya. Wallahu alam ikan larangan. Yang penting ikannya halal ya. Kita ngaji fikih, nggak tahu ngaji mistisnya gimana. Mungkin ikannya tuh jelmaan jin pula. Iya. Itu apa gunanya tuh enggak mendoakan ikan, tonton makan ikan kok mati bahasa itu. Ada. Ya. Kecuali ikan larangan, ya memang program pemerintah. Akan diadakan setahun kemudian acara manangguk bersama, ya enggak? Memancing bersama. Ya. Udah didoakan ya. Mendoakan keburukan bagi orang zalim kan boleh ya. Lanjut. Apa yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimakan.
Apa yang disuruh untuk dibunuh? Wa ma umira biqatlihi. Apa yang disuruh biqatlihi dengan membunuhnya? Tidak boleh pula dimakan. Contohnya apa? Kal hayyati, ular. Wal fa'rati, tikus. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimakan. Disuruh untuk dibunuh, tidak boleh pula dimakan. Ya, tikus disuruh dibunuh. Jadi kalau kita bawa motor nampak tikus nyebrang, giling saja ya. Tikus berdasi juga itu dibunuh juga ya. Kita bunuh tikusnya biar tinggal orangnya aja. Nah, sekarang ada pengecualian. Wa yahillu dudut ta'amil ladzi lam yanfarid. Wa yahillu, dan halal. Apa yang halal? Dudut ta'am, cacing pada makanan. Dan halal cacing pada makanan. Dan cacing pita nih. Semua jenis cacing. Alladzi lam yanfarid. Alladzi yang lam, tidak bisa, yanfarid, dipisahkan. Ya, halal cacing pada makanan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh biji coklat. Misalkan ada ulat-ulatnya, kita mau giling sekali banyak, susah dipisahkan. Lah, tawakal aja. Ya, kalau contoh sebenarnya di sini contohnya ini ya. Keju nih. Keju. Coba lihat nanti ya di YouTube ya, keju yang ada ulatnya tuh. Warm cheese. Itu asalnya dari susu kambing dibuat orang. Ya. Cacing itu hidupnya ya di keju itu. Kata orang tidak sehat, Tapi itu sudah menjadi kebudayaan orang Italia kalau tidak salah. Orang Mesir juga ada keju yang berulat. Orang Mesir juga punya keju yang berulat. Orang Mesir ini ada kejunya yang seperti tahu, ada kejunya yang agak merah. Jenis keju itu juga banyak ternyata. Terus apa lagi yang halal? Wassamaku, dan samak. Semua yang keluar dari laut ya. Ikan ini semua yang keluar dari laut, walaupun dia mamalia, seperti ikan paus itu mamalia, lumba-lumba itu juga mamalia, tapi halal. Sama ya. Dalam bahasa Arab sama itu ikan, tapi bukan Pisces. Ya. Ikan hiu kan bukan, ikan paus kan bukan Pisces. Kalau dalam pembagian Carolus Linnaeus, pokoknya semua hewan yang hidup di laut. Ya, semua hewan laut pokoknya. Walaupun dia bukan ikan secara biologi. Termasuk putri duyung boleh dimakan. Kalau ada ya. Neptunus, Aquaman makan aja tuh. Orang-orang Atlantis enak. SpongeBob makan aja SpongeBob. Patrick makan tuh, Tuan Crab makan. Babi laut, ya, silakan. Babi laut, anjing laut, keledai laut. Kuda laut. Anggaplah ular laut ya contohnya, ular laut. Saya nemu video ular laut. Nanti saya lihat ya, ternyata ular laut itu ekornya enggak runcing, ekornya kayak sirip gitu. Dan tidak perlu disembelih, dan tidak perlu disembelih. Nah, yang jadi masalah itu adalah hewan yang hidup di dua alam ya. Hewan yang hidup di dua alam. Kalau kita anggap dia hewan laut berarti halal. Kalau kita anggap dia hewan darat berarti dia atau diikutkan kepada hewan darat lain. Diikutkan kepada hewan darat lain. Kata itu tidak boleh dimakan bukan karena hidup di dua alam. Kata itu haram karena dilarang untuk dibunuh di atas tadi. Enak. Kata tidak boleh dibunuh, makanya tidak boleh dimakan. Maka penyu itu, ada yang menyatakan penyu. Kenapa kata tidak boleh dibunuh? Ada yang menyatakan kata tidak boleh dibunuh karena dia hidup di dua alam seperti itu. Sehingga dia samakan penyu juga sama seperti kata. Kalau kata tidak boleh dimakan berarti penyu juga tidak boleh dimakan.
Ya. Kalau saya pribadi memandang katak itu tidak boleh dimakan karena tidak punya leher. Ya, sama seperti babi kemarin ya. Katak tuh kalau kita anggap dia hewan darat karena dia memang tidak bisa hidup kalau tidak naik ke darat. Katak tuh kita anggap dia hewan darat, kalau mau halal berarti mesti disembelih dulu. Gimana cara nyembelihnya? Lehernya tidak ada. Tapi kalau kura-kura, kalau orang menganggap dia hewan laut mutlak berarti halal. Kalau dia anggap ini kura-kura ini bisa hidup di darat, ya anggaplah kura-kura ini hewan darat, bisa disembelih, bisa disembelih. Ya, nah, di situ permasalahan. Tapi saya tidak rekomendasikan ya, saya pun tidak mau makan kura-kura, hewan dilindungi. Di rumah ada labi-labi itu. Kura-kura cangkang lunak. Kura-kura cangkang lunak. Pas banjir-banjir kemarin naik dia ke jalan. Nah, kecil. Besar ini aja. Pelet. Kita kasih pelet. Dia lagi daun loba nih makannya deh kan. Mungkin makanannya ikan pantau sebenarnya. Kalau labi-labi yang hijau yang dijual orang dulu yang 25.000 satu ekor tuh makan ikan pantau mau tuh. Nah, menjelang besar nanti ya, dikasih pelet dulu. Wal jaradu fil hayati wa awil mamat. Dan jarat dan belalang fil hayat, hidup boleh. Jarat, belalang dimakan hidup-hidup boleh. Awil mamat atau mati. Kalau ikan sembelih dulu ya. Karena jarat ini isi perutnya dimaafkan. Jarat, belalang itu isi perutnya dimaafkan. Belalang. Nah, sekarang selain hewan bagaimana? Nah, ini bab baru. Ma yahillu wa ma yahrumu min ghairil hayawani. Apa yang halal, ma yahillu, apa yang halal, wa ma yahrumu, dan apa yang haram, min ghairil hayawan, dari selain hewan. Kalau lebih lengkapnya kita sudah buatkan di ini ya, di modul, dan modul sudah kita kirimkan di grup. Yahillu min ghairil hayawani ma laysa bidarrin wala mustaqdharin wala najisin. Halal min ghairil hayawan, dari selain hewan. Selain hewan itu halal. Kenapa disebut halal dulu? Karena inilah hukum asal. Hukum asal segala sesuatu adalah halal. Apa yang halal? Ma laysa bidarrin. Apa yang tidak bidarin, dengan berbahaya. Apa yang tidak berbahaya. Bi di situ kalau terjemahannya bi tambahan saja, jangan diterjemahkan dengan pula. Apa yang tidak berbahaya. Ya, garam itu aslinya halal, tapi kalau sampai pada batas membahayakan hukumnya haram. Gula itu aslinya halal, kalau sampai pada batas mudarat itu haram. Tapai, durian, apa lagi yang berbahaya kira-kira kalau dimakan banyak? Ya. Boleh jadi dia berbahaya aslinya, contohnya racun, itu haram ya. Tidak boleh ya. Vape yang gambar gajah itu tidak boleh ya. Rokok, ya itulah, rokok ini bagi kita ya haram. Anggaplah sekarang kita ikuti pendapat ulama yang menyatakan rokok makruh, sekalipun orang yang merokok ini rata-rata ya makan anaknya aja susah. Ya, satu rokok itu lebih mahal daripada satu telur. Sering kita sebut seperti itu. Ya. Ya, berarti kita juga harus bunuh rokok katanya. Nah. Jadi gini ya, salah rokok. Rokok ini kan berbahaya. Anggap sekarang, itu kan pendapat mayoritas ulama lah, anggap. Mayoritas ulama di bidang tip, di bidang kesehatan. Sekarang dia tanya secara personal kepada seorang dokter. Ini sama seperti fatwa ini nih, fatwa awal Ramadan nih. Ya, fatwa umumnya ulama, Idul Fitri sama dengan pemerintah. Dia datangi seorang ulama, kemudian kata ulama ini, Idul Fitri tanggal sekian, dia boleh ikut ulama. Nah, misalkan dia tanya seorang dokter, ini memang berdasarkan ilmu ya, bukan karena nafsu, bukan karena ini segala macam. Dia tanya dokter, Pak dokter, rokok ini gimana sebenarnya nih?
Ya, apakah memang mudarat atau tidak? Misalkan dokter itu katakan, Pak, rokok ini ya bermudarat, akan tetapi tubuh kita punya sistem ekskresi yang bisa mengeluarkan toksin dan racun dengan syarat racun tadi tidak terlalu banyak sebagaimana tubuh mengeluarkan natrium dan juga aroma jengkol yang busuk. Itulah ya. Kemudian juga karena berdasarkan penelitian Pak Tatang Sutarna di halaman sabutnya lah model itu. Oh gitu ya Pak dokter. Berarti gimana Pak? Kalau untuk Bapak standar amannya sehari 3 batang. Contoh misalkan seperti itu ya enggak. Kalau Bapak memang butuh, kalau Bapak tremor segala macam itu baru boleh dia aja. Untuk dia aja. Enggak boleh dia sampaikan pada orang lain. Ya, karena nanti akan merusak fatwa yang lebih umum. Ya, fatwa yang lebih umum. Itu ulama internasional ya. Ulama Mesir, Darul Ifta Mesir mengatakan rokok haram. Saudi juga, Lajnah Daimah itu menyatakan rokok haram. Di Indonesia enggak haram. MUI Indonesia. Kemarin saya survei anak-anak murid saya di sekolah, rata-rata bapaknya perokok. Yang enggak perokok cuma satu. Ya. Yang enggak perokok wali murid cuma satu. Mana lagi? Jadi larang anak ke merokok, bapaknya merokok. Ya, agak rumit memang. Ya. Lah racun enggak boleh ya. Vape itu butuh penelitian lagi itu ya. MUI tampaknya harus keluar. Sebenarnya MUI kalau mengeluarkan fatwa rokok tidak haram, MUI harus berani mengeluarkan label. Iya. Masa kulkas ada label halalnya? Iya kan? Zaman sekarang kulkas saja ada label. Masa rokok tidak ada label halal? Ya buatlah. Ya rokok label halal. Ya, tujuannya setidaknya kita memastikan bahwa di dalam rokok ini tidak ada zat najis. Darah babi lah misalkan, atau busa yang dari zat najis segala macam. Setidaknya itu. Tua aja ada sekarang BPOM-nya nak usah rokok. Kadang-kadang perang terhadap rokok ini lebih kuat daripada perang terhadap tua. Aneh. Ya, anggaplah sekarang anggap rokok itu legal, negara dapat duit banyak dari rokok. Sediakan badan. Jangan cukainya yang dipikirkan, tapi kesehatan perokok juga harus dipikirkan. Maksudnya apa kesehatan perokok dari sisi selain tembakau apa lagi bahan yang dipakai. Misalkan pewarna kertas, enggak? Pewarna kertasnya apa, lem kertasnya apa, segala macamnya apa. Berani enggak buat itu? Harus. Itu konsekuensi ketika kita enggak haramkan rokok. Nah, kalau vape itu butuh pengkajian lebih lanjut. Vape itu mengandung nikotin, kemudian mengandung gliserin namanya, gliserin. Kemudian mengandung perisa makanan. Saya baca-baca beberapa jurnal, kemudian nonton beberapa video YouTube. Katanya vape itu memakai cairan yang berbahaya itu kalau mengandung vitamin E. Karena vitamin E kalau dikonsumsi lambung aman, kalau masuk lewat paru-paru itu jadi karsinogen, katanya seperti itu. Mengandung vitamin E. Tapi wallahu a'lam, ya butuh penelitian lebih lanjut. Lanjut. Tapi kalau saya lihat orang yang ingin berhenti merokok katanya nge-vape dulu. Karena efek nikotinnya lebih rendah. Itu kayaknya belum dapat tips dari Pak Datuk ya. Gimana cara berhenti merokok? Caranya kan doa, ya Allah buat saya benci rokok sebagaimana saya benci babi. Ya betul. Minta ijazahnya tuh. Habis ke berhentilah. Alunnya lebih. Wala mustaqdarin, dan tidak pula yang menjijikkan, termasuk salemo ya. Salemo enggak boleh. Air liur juga najis. Ini perhatikan nih air liur. Air liur tidak najis dalam kondisi apa? Air liur najis. Air liur tidak haram ya. Air liur itu suci, tapi air liur ini haram dikonsumsi kecuali untuk apa? Untuk tabarruk atau talazuz. Atau untuk tarawih sebagaimana air liur Nabi SAW dipakai untuk mengobati kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang digigit ular. Ini ndak ada video santrinya buka mulut pakai kata cuy. Ya. Ada cara lain mencari keberkahan kiai, mencari keberkahan guru. Kasih air ke guru, bacakan doanya guru, bacakan doanya syekh. Ini ndak. Ya mungkin nonton film tuh yang akhir zaman dulu tuh.
Video apa? Mengaku Rasul, film. Film Mengaku Rasul. Saya nonton dulu para B kelas 5. Itu bayu ngangunya nak. Masuk jigong ya. Ini ada keberkahan dalam jigong. Mustakzar menjijikkan. Mustakzar. Walaupun itu suci ya. Walaupun itu suci. Salemo, lendir-lendir semuanya haram. Pelu, keringat juga haram ya. Lama palu kau mah. Ada aja. Ciduang tuh suci ya, tapi haram ya. Tentang suci, bentuk katan lah. Ya mau itu lah. Kayak karamel nih. Wala najisin, dan tidak pula yang najis. Ci ayam, ci kucing. Ya, teh kucing enggak najis ya sudah, coba tambahkan teh kucing ke kuah gulai, dia lemak. Orang bilang teh kucing enggak najis, nah, suruh dia salat di atas teh kucing. Kasih teh kucing ke sajadahnya, mau enggak dia salat di atas sajadah. Nah, itu namanya apa tuh? Moment of truth. Diuji kebenaran. Ini juga masalah awal Ramadan ya. Ada banyak metode penentuan awal Ramadan dan tidak ada yang pasti kalau hisab. Metode penentuan awal Ramadan dengan hisab itu semuanya zonni. Kalau kita ingin tahu metode mana yang benar, caranya bagaimana? Moment of truth. Sebelum maghrib tanggal 29 bulan Sya'ban, semua yang menghitung harus melakukan observasi. Hah? Ya, pembuktian. Kalau nak nampak, sudah, Anda harus akui bahwasanya metode Anda salah. Sama dengan subuh. Karena Muhammadiyah mengatakan waktu subuh terlambat 8 menit. Sekitar 2 derajat. Ada yang mengatakan ketinggian matahari di bawah ufuk itu 20 derajat, ada yang mengatakan 18 derajat. Perbedaan 2 derajat itu melahirkan tadi itu 8 menit, sekitar 8 menit. Moment of truth-nya seperti itu. Semuanya mengklaim hitungan saya lah yang benar. Caranya bagaimana? Keluar kita di jam subuh versi pemerintah. Ada enggak garis putih di ufuk timur? Kalau ada, berarti Muhammadiyah salah. Kalau enggak ada, cek pas jam Muhammadiyah. Ternyata garis sudah keluar, tapi belum juga waktu masuk versi jam Muhammadiyah, berarti Muhammadiyah juga salah. Berarti standar keduanya itu harus diperbaiki. Ya, fajarnya fajar shadiq tentu saja ya. Nah, sama dengan ini masalah hilal, moment of truth-nya adalah dengan observasi langsung. Karena hisab itu tujuannya bukan untuk membatalkan sirkulasi bulan, untuk mengetahui. Istilahnya biasanya kita harus melihat bulan, sekarang kita bisa melihat bulan tanpa melihat bulan. Kan itu tujuan hisab. Kita bisa melihat bulan tanpa melihat bulan. Nah, makanya itu yang ditanya oleh Ustadz Doni ketika di Muzakarah MUI tentang hisab ru'yah itu. Kalau dari tahun 80 Bapak melakukan observasi hilal berdasarkan hitungan Muhammadiyah dan tidak pernah sekalipun nampak hilal, jangan-jangan cara ngitung Bapak yang salah. Kurang aja ini enggak. Ya, kalau sudah puluhan tahun kita melakukan observasi dengan metode yang kita pakai, jangan-jangan yang salah apa? Cara ngitung kita salah. Itu harus diakui. Kalau memang salah, katakan salah. Ya sudah, saya ganti rumus saya. Jangan dipaksa fenomena alam berdasarkan hitungan kita. Hitungan kita ini cuma sekedar alat bantu ngukur aja. Ya. Alat untuk mengetahui itu saja. Itu yang moment of truth. Ini yang tidak mau orang. Coba tentang nih orang-orang bertikai surau tarekat hari bulan Ramadannya hari Minggu katanya. Enggak, selisih 2 hari di pemerintah. Ya, Muhammadiyah hari Senin katanya. Pemerintah hari Selasa. Mana yang benar? Tiga-tiganya harus berani. Moment of truth. Berarti yang surau tarekat suruh dia hari Sabtu sore, kan misalkan dia katakan puasa itu hari Minggu, enak. Suruh dia Sabtu sore melakukan observasi di langit sebelah barat, berarti di Padang sekarang. Di Padang, di Pasaman, di Pariaman. Nah, kasih dia teropong, suruh dia foto. Kalau nampak hilal, foto. Kalau tidak nampak, sudah, Anda boleh puasa besok. Hari Minggu suruh pula Muhammadiyah melakukan observasi. Suruh dia di langit sebelah barat Padang tuh, kasih dia teropong paling canggih. Yang paling canggih kasih, jangan teropong ya. Yang teropong 8.000 cie itu enggak mau. Ya, teropong anak. Kalau enggak dapat hilal, enggak nampak oleh dia hilal, sudah berarti hitungan Anda salah. Nah, pemerintah pun seperti itu. Hari Selasa, hari Senin suruh dia observasi. Kalau nampak hilal oleh pemerintah hari Senin, berarti besok puasa. Kalau enggak nampak, berarti Anda juga salah, coret.
Buktikan. Nah itu masalahnya surat tarikat. Ini yang murni hisab saja enggak mau. Pemerintah itu kan berarti orang bilang pemerintah ini buang-buang anggaran dengan melakukan sidang isbat. Bukan buang-buang anggaran, memang itu kewajiban asli. Kewajiban asli kita kan apa? Ru'yat, kewajiban asli. Hisab itu dilakukan untuk membantu kapan kita ru'yat. Sedangkan ru'yat itu sendiri adalah perintah Nabi, sumu li ru'yatihi. Nah, jangan dianggap ini buang-buang anggaran, bukan buang-buang anggaran. Bahkan tanpa bantuan pemerintah pun pondok-pondok pesantren juga ada yang melakukan hisab. Contohnya pondok pesantren Sidogiri melakukan ru'yat ya. Dia ada tim hisabnya, kemudian mereka pula lakukan ru'yat hakiki. Iya, betul. Supaya tidak sulit-sulit mengawak meru'yat di waktu yang tidak mungkin nampak hilal. Iya. Istilahnya itu ya, hisab itu gunanya agar kita tahu kapan kira-kira kita akan melakukan observasi. Nah. Ya. Bisa lihat ya mata telanjang. Bisa lihat dengan mata telanjang. Tapi dulu tidak ada polisi. Tidak ada polusi. Kalau sekarang kita tambah dengan kemungkinan polusi, maka kita harus pakai alat juga yang bisa menembus polusi seperti itu. Ya, nah. Takutnya apa? Takutnya sekarang tidak nampak hilal, besoknya terlalu tinggi hilal. Ya, takutnya besok terlalu tinggi hilal. Dengan kita miss sudah 3 hari itu, sudah miss berapa hari? Takutnya seperti itu. Langit Arab seperti itu ya. Hilal. Dan kalau orang tidak ahli, dia akan sulit membedakan antara awan dengan hilal. Karena memang benar-benar tipis saja hilal. Itu moment of truth. Sekarang yang berani untuk itu siapa? Berani nguji siapa? Ya, saya pribadi mengatakan saya percaya kepada pemerintah dalam hal penentuan awal bulan karena itu. Karena selain hisab, mereka juga memvalidasi hasil hitungan itu dengan ru'yat, observasi. Dikasih fotonya. Tidak salah-salah. Sidang isbat tuh jangan bilang sidang isbat tuh kami mengumumkan bukan sekedar proposal ya. Ya memang ada proyek juga situ pasti. Paling enggak tukang cateringnya dapat duit. Iya, pasti ada anggaran. Tapi jangan kita lihat dari situ saja. Ya. Memang ada kewajiban di situ untuk melakukan sidang, untuk mengumumkan dan seterusnya. Ya, ini kita udah salah aja. Sunnah Nabi dilakukan, kemajuan tidak ditinggalkan. Kemajuan yang tidak ditinggalkan itu apa? Melakukan hisab. Sunnah Nabi yang tidak ditinggalkan itu apa? Observasi. Kan itu yang jam'u ya. Tidak meninggalkan sunnah dan tidak menafikan kemajuan zaman. Lanjut. Wa yahrumu ma kana ahaduha. Dan haram maka na ahaduha, barang yang adalah dia salah satu dari 3 tadi, salah satu dari 3, mudaratkah atau menjijikkankah atau najiskah dia. Kadang-kadang benda najis ini tidak menjijikkan ya, kadang-kadang benda najis ini tidak menjijikkan. Makanya najis dibedakan dengan barang menjijikkan. Khamar itu tidak menjijikkan, tapi dia najis, maka tetap haram. Apa contohnya? Kazujajin, seperti kaca. Tidak boleh makan kaca ya nak. Saya nak limbat, walaupun kamu anak limbat. Waturobin, dan tanah. Ada ya di daerah Jawa tuh orang masak tanah loh. Saya lihat di laptop si Unyil. Tanah lihat, dibuatnya seperti astor. Kemudian dipanggangnya. Kok dia makan nih tanah? Wallahu a'lam. Ada gizinya tenda. Wa mukhatin, dan selemu. Wa maniin, dan air mani. Ini juga enggak boleh. Walaupun mani kuda ya. Ambiaknya torpedo kambing ya. Haram ya, boleh. Dia suci itu, air mani itu suci. Tapi haram. Wadamin, dan darah. Darah ini najis. Laisa bikabidin, bukan hati, wala tohal, dan tidak pula limpa. Hati halal, limpa halal.
Nah, kemudian kalau kita motong daging, kita cuci daging, airnya berubah jadi merah, itu jangan dibuang terus ya, sampai pucet lo daging, itu enggak masalah. Cuci saja daging sekali. Nanti kalau ada merah-merahnya gimana Ustaz? Tidak masalah, itu namanya irit, itu namanya kaldu daging aja lagi. Atau kita goreng ayam kemudian keluar keluar darah dari sayap ayam tadi, itu juga tidak jadi soal, tidak masalah, itu dimaafkan. Atau kita goreng telur kemudian ada satu titik darah, satu titik merah di telur tadi, itu juga tidak masalah, makan aja lah, jangan was-was, tambahan protein. Nah, itu tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Makan banyak hukumnya apa? Makan banyak hukumnya makruh, tidak haram. Makan banyak hukumnya tidak haram, tapi hukumnya makruh. Berarti halal? Ya. Ada beberapa mimpi saya dulu waktu kecil. Pertama makan es krim saimbe. Karena pernah nonton TV, di TV itu dia makan es tontong saimbe. Ya, kalau ingat perjuangan saya dulu waktu kecil enak, lewat orang jual es tontong, ini. Ya, bunyi-bunyi dia itu enak. Langsung lari ke dapur ambil galih. Bang, kalau piti nak do mencadah saya lihat. Jadi ketika itu saya pasang niat pulai piti buat beli es tontong saimbe. Alhamdulillah sudah kesampaian ya. Saya beli satu Tupperware di Galanggang yang es tontong lama. Itu kemudian saya ingin makan ini semangka satu bulat. Potong aja atasnya makan pakai sendok. Kenapa? Saya nonton Boboho dulu dia makan kayak gitu. Las Boboho kayak enak. Nah, itu sudah saya coba tapi tidak habis. Nampak suka lama enggak. Kemudian ingin makan ayam satu ekor. Karena nonton Tom and Jerry dulu, bisa mancik ketik makan ayam seekor suka lama aja. Nah, kalau ayam seekor udah beberapa kali saya coba. Alhamdulillah bisa. Tapi itu sebenarnya berlebihan ya. Sebenarnya berlebihan. Tapi tidak haram. Tidak haram. Kita jangan banyak-banyak pula makan, apalagi bulan puasa nih ya. Bulan puasa ini kita kurang-kurangi makan, walaupun makan itu halal. Jangan malah di bulan puasa lebih banyak pula kita makan selain di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan sedikit makan. Pas bulan puasa Allah saja seliru tadi. Walas dendam nih nak. Orang menggalih dia lebih banyak lah di bulan puasa kan. Ayo itulah. Malaku. Sama di Mesir juga itu adat orang. Ada manisan namanya kunafa di Mesir. Kunafa itu memang syiar bulan Ramadan. Manisan itu dibuatnya di bulan Ramadan saja. Itulah ya. Dia halal. Tapi kalau bisa dikurang-kurangi. Wallahu ta'ala alam, itulah barangkali kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Insyaallah nanti kajian di bulan Ramadan kita akan umumkan di grup ya. Kita mengaji atau libur nanti kita umumkan di grup. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ilmu seperti itu Allah yang ngasih. Jurus halimun segala macam atau harimau akuan segala macam. Ya. Semua ilmu itu Allah yang ngasih. Kita tidak tahu ya. Kita ini tidak punya kuasa sebenarnya. Diturunkan pada anak tidak tahu, diturunkan pada kemenakan tidak tahu. Ini contoh aja ya, ada dukun beranak di Mungo. Bukan dukun ya, tapi ya maksudnya bidan tradisional. Iya kan turun ke anaknya. Bidan mutmainah itu. Ya kata Ustaz Pria itu dapat menurun dari ibunya sih. Ya, seperti itu.
Bisa jadi. Di masa Nabi kan juga ada orang yang punya kemampuan di luar nurul ya. Contohnya punya kemampuan ain. Ain itu enggak punya semua orang ya. Yang bilang upload foto di Facebook, kan ya ain enggak seperti itu. Ain itu enggak semua orang punya. Ain itu bisa diusahakan atau bisa jadi seperti itu. Di keluarganya seperti itu ya. Ain. Jadi firasat-firasat kuat seperti itu. Nah tahu kita doge setannya wallahu alam. Ya, wallahu alam. Kita enggak tahu itu. Tapi kita jangan tuduh ini itu segala macamnya dia bersekutu dengan jin. Dia enggak bersekutu dengan jin. Ya. Neneknya dulu wallahu alam, kita enggak peduli neneknya. Kita hanya mengukur orang dengan apa yang dia lakukan ya. Orang bisa lihat tembus pandang, anggaplah sekarang. Ada orang bisa lihat tembus pandang. Salah enggak dia? Dia enggak salah, apa salahnya? Tapi kalau dia lihat orang mandi ya salah. Nah, kemampuan dia lihat tembus pandang itu enggak salah. Ya, kita intinya seperti itu aja ya. Apapun kemampuan orang itu Allah yang kasih kemampuan. Nah, sekarang masalahnya dia pakai kemampuan itu untuk apa? Untuk yang halal atau untuk yang haram, itu aja. Ya. Tahu gaib, tahunya isi sakui kok enak. Nah, kan gawat. Hah? Iya, Mbak. Ya, kayak anak indigo. Ya, anak indigo dia kan tidak memilih untuk jadi indigo ya. Anak indigo tidak memilih untuk jadi indigo. Jadi yang kita permasalahkan kemampuan indigonya itu dia pakai untuk apa itu. Ya untuk nakut-nakutin orang lah. Ini saya merasa sama jin. Bisa jadi. Sekarang orang tuanya iya, kok bangga orang tua? Tidak ada. Ya. Iya. Kalau merusak iyalah. Tidak nyaman dia masuk WC enak. Masuk WC ada macam dia enak. Kalau keluar dia sih kuat. Saya pernah mimpi jadi anak indigo ya. Saya aja yang mimpi jadi anak indigo. Tapi saya bukan anak indigo. Tidak asik. Ya, nampak berdiri dia di pagar sekolah. Di pagar ini nampak sering nampak hantu ya. Untung mimpi aja enggak. Kalau dunia nyata mungkin enggak makan-makan kita gara-gara lihat seperti itu. Payah makan. Berapa umurnya? Enggak jadi anak itu. Itulah pak-pak tuh. Ya. Aduh sih. Masih gadis. Payah cari laki. Mungkin setiap ada calon nampak adanya manunya. Mungkin kalau nikah hilang tuh. Mungkin mantap loh leh. Tapi dia enggak milih untuk jadi indigo, yang penting ya. Ada pula orang jadi indigo nih gara-gara ini cerita Pak Dang saya nih. Dia ketemu dukun nih gara-gara ya Pak Dang. Ingin celik jin enggak? Celik jin enggak? Yo. Jadi oleh dukun nih digambar salib di kepala Pak Dang saya ceritanya seperti itu. Ya, gambarnya salib. Pokoknya ada syarat-syarat yang haram lah, syiar-syiar kafir dibuat. Gara-gara itu nampak jin oleh Pak Dang. Nah, ya itu berarti kan bukan pilihan dia sendiri. Itu contoh. Jadi saya dengar cerita-cerita itu ya. Pokoknya kalau dia bukan pilihan dia sendiri, apa kuasa dia? Apa kuasa? Pokoknya dia lakukan apa dengan kemampuannya itu tadi. Yang haram dia lakukan, itu yang halal itu aja ya. Indigo Allahu a'lam.